Insya Allah Bapak, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, pada pagi yang berkah ini kita akan mengkaji kitab Haqa'iq An-Tasawuf. Sudah ada terjemahannya, silakan dicari. Namun alhamdulillah saya dapat hadiah dari masjid, warnanya masih kuning, kitab kuning lah. Akhirnya kita punya dua, Ustaz, ya, alhamdulillah. Ada satu pasal ketinggalan sebelum masuk ke bab mengambil baiat atau talqin kepada guru. Ada satu pasal tertinggal. Sebelumnya mari kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka mata pikiran kita dan memberkahi pengarang kitab, Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadili Al-Qadiri. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik. Bab yang paling penting di sini adalah Al-Bahth Anil Waris Al-Muhammadi, mencari pewaris Nabi yang berhak menjadi mursyid. Jadi mursyid itu siapa? Gitu ya. Bukan orang yang sekedar dapat ijazah, itu belum tentu. Mungkin dia dapat ijazah kemursyidhan, tapi kualitasnya bisa jadi belum. Ya. Kita ringkas saja, jika seorang dokter harus sekolah dulu, harus ada praktek dulu, koas, lalu ada jam terbangnya. Dokter yang sudah lama berbeda kualitasnya dengan dokter yang baru, benar gak? Tukang urut juga begitu, sekali pegang udah tahu dia ini penyasalahnya ini. Jika ilmu yang zahir, mesti ada proses, ada pengangkatan, ada izin supaya tidak malpraktek. Maka seorang mursyid, seorang murabbi, seorang guide rohani, dia mesti punya 4 kriteria minimal. Apa yang pertama? Ayyakuna aliman bil faraidil ainiyah. Di kitab saya halaman 69. Dia mengerti apa yang fardu ain. Gak mesti dia seorang mufti, seorang ulama besar. Yang penting dia mengerti persoalan apa yang wajib, apa yang sunnat. Itu cukup. Jadi tidak menjadi syarat seorang mursyid itu dia orang yang jago baca kitab. Tapi yang penting dia mengerti persoalan apa? Persoalan yang wajib. Ya. Yang kedua, ini yang paling mahal, ayyakuna arifan billah. Mursyid itu harus tahu mengenal arif kepada Allah. Harus punya ilmu ma'rifat. Mursyid ini ibarat sopir bus, kalau nggak tahu jalan gimana? Sopir bus kalau masih pakai GPS itu bakal sesat. Tapi kalau sopir busnya GPS sudah di dalam dadanya, mau tersesat, dia bilang, tenang, ada jalan lain. Dia bisa buat jalan sendiri. Itu mursyid, karena dia arif, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sempit atau luas, Pak? Allah wasi'. Apa arti wasi'? Maha luas. Maka jalan menuju Allah itu banyak. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerdilkan torikot orang lain, lalu membesar-besarkan torikotnya,
dia sama dengan orang-orang Badui yang dulu berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, selain itu nggak usah dirahmati. Apa kata Nabi? Dayakta rahmat Allah, kamu telah mengerdilkan rahmat Allah. Jadi hati-hati yang punya mazhab, punya manhaj, punya thariqat, silakan percaya dengan guru, yakin dengan ilmu guru, tapi jangan merendahkan thariqat yang lain. Terkualat antum, ya. Terjadi makomnya makom Badui, ya. Beda dengan makom-makom yang lain. Dulu Umar begitu awal-awal, tapi setelah mengerti beliau nggak begitu lagi. Lagi di luar mendengar ada orang baca Quran, beda yang dia dengar dari Nabi. Itu orang dia seret. Kamu harus bertanggung jawab depan Nabi. Kan gitu bahasa-bahasa orang yang baru mengerti. Lalu Nabi kemudian bertanya, apa yang engkau baca? Dibacalah oleh orang yang disalahkan oleh Umar. Apa kata Nabi? Hakadha unzil, begitulah ayat Quran diturunkan. Umar, kamu baca. Dibaca oleh Sayyidina Umar berbeda sedikit dengan yang dibaca orang itu. Apa kata Nabi? Begitu juga diturunkan. Umar jadi faham bahwa jalan kebenaran itu banyak. Jadi jalan kebenaran itu luas, Pak. Namun iklan kecap ini bahaya, ya. Hati-hati. Malu-maluin sesama thariqat, sesama sufi, saling hantam menghantam. Malu-maluin, ya. Ayyakuna khabiran bitara'iq tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Mengerti metodologi praktek pembersihan jiwa, bukan hanya hafalan. Ini kan saya baca hafalan. Ini sebenarnya saya baca kitab begini, ada dua hal, Bapak, Saudara yang makan Allah. Pertama, biar saya nggak ngantuk. Karena biasanya subuh-subuh begini, malam tadi saya belum tidur biasanya. Yang kedua, karena mobilitas kita banyak, kapan saya baca kitabnya lagi kalau bukan sembari ngajar? Kira-kira begitu. Ya. Jadi seorang mursyid harus mengerti metode-metode apa? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan gak boleh kaku. Kalimatnya tara'iq, jalan-jalan, metode-metode, bukan satu. Wasail, bukan wasilah, cara-cara, media-media. Jadi seorang mursyid itu yang ideal gak boleh kaku. Dia harus berkembang. Seperti itu yang diajarin guru saya, selesai. Kalau nggak suka, keluar. Nggak begitu, Pak. Tinggalin aja guru begitu. Ya. Guru kayak gitu tuh tinggalin aja. Antum nggak berkembang sama dia. Nggak akan berkembang, malah tambah keras. Kita itu belajar tasawuf untuk melembutkan kolbu, bukan untuk tambah fanatis. Ya. Dan yang keempat, ini sangat penting juga, ayyakuna ma'zunan bil irsyad min syaikhi. Ada SIM, surat izin menjadi mursyid. Itu yang kita sebut ijazah tertulis atau lisan yang ada saksinya. Jadi guru-guru yang ngajarin zikir itu wajib punya ijazah. Kalau enggak, berhenti. Kenapa? Itu jaminan. Contoh sederhana, saya kalau ngajar di kampus syaratnya apa? Harus doktor. Diserahin enggak fotokopinya ke kampus? Diserahin, Pak, sebagai bukti.
Siapa yang mengizinkan? Rektornya. Siapa yang mengangkat saja di rektor, jadi dokter? Rektor di kampus saya dulu. Jika ilmu akal mesti diangkat, mesti ada ujiannya, mesti ada latihannya. Masa ilmu yang sangat berbahaya kalau tidak ada guru ini, terus tiba-tiba orang ngaku jadi mursyid tanpa ada guru yang mengangkat? Ya, nah itu mustahil. Itu mustahil, ya. Nah, ini penting. Jadi ada 4. Apa yang pertama? Si mursyid mengerti ilmu fikih walaupun tidak sampai level ulama mufti. Yang kedua, dia punya ilmu ma'rifatullah. Nah, inilah yang manis dari kolbunya. Jadi manis madu yang ada di dalam diri seorang mursyid itu adalah ma'rifatnya kepada Allah. Apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi? Seorang wali itu menyimpan manis di kolbunya, yashummuha ahluha, yang pasti tercium oleh ahlinya, walaupun dia nggak pakai baju wali, nggak pakai baju ustadz, nggak pakai baju kiai, kecium Pak nanti. Lama kelamaan kecium. Yang paling susah mencerna dan mencium bau kewalian itu keluarga dekatnya. Kenapa? Dia biasa melihat sisi kemanusiaan, sisi manusiawi daripada si waliullah ini. Maka dia berpikir, masa suami saya wali, masa bapak saya wali, masa saudara saya wali, begitu. Jarang. Itulah rahasianya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan baper, Pak. Nabi Lut istrinya khianat gak? Nabi Nuh juga begitu, anak Nabi Nuh juga sama. Ya. Nah, ini kriteria mursyid. Nah, dari mursyid yang seperti ini, antum baru mengambil kontrak belajar dengannya yang kita sebut bayat. Tapi saya dalam kajian-kajian sebelumnya sudah mengatakan bahwa bayat dalam artian sumpah setia abadi itu cuma milik Imam Mahdi di akhir zaman ini, bukan mursyid. Maka bayat yang ada sekarang itu hanya bayat tabarrukan, mengambil berkah, atau bayat pengantar supaya kita nanti bertemu dengan yang paling pantas membayat. Itu sebabnya di ribat kita Nauraniyah, kita nggak membayat orang, Pak. Kita cuma mentalkin zikir. Maka di sini ada akhzul ahdi, ngambil bayat. Yang kedua talqin. Di sini ya. Untuk pengambilan bayat dalam tradisi kami sudah kami hapus. Karena orang seperti saya tidak pantas mengambil bayat. Yang pantas mengambil bayat adalah Al-Ghaus Al-A'zam Al-Wali Al-Waris Al-Muhammadi Al-Muntazar wa huwa Al-Imam Al-Mahdi. Ya, di akhir zaman ini yang paling pantas siapa? Imam Mahdi. Maka kita harus mempersiapkan diri itu. Jadi saya menghimbau diri saya sendiri dan pencinta tasawuf, pencinta akidah Ahlussunnah, pencinta mazhab fikih, thariqat sufi. Jangan fanatis dengan yang kita punya. Kenapa? Karena setiap masa ada puncak kewalian
Dan tidak mungkin bumi ini, dunia ini kosong dari khatmul walayah, khatmul awliya yang disebut al-ghaus. Setiap masa itu berganti. Dan di akhir zaman ini, karena bumi kita sudah tua, di akhir zaman ini miliknya al-Imam al-Mahdi. Maka semua tarekat nanti gabung kepadanya. Jadi sekarang kita pakai tarekat itu cuma wasilah supaya rohani kita terjaga. Harapan kalau umur panjang, nggak mati kena COVID, Pak. Ya, kita bisa berjuang bersamanya. Ya. Tapi kan sosok beliau Allah rahasiakan. Nggak mungkin ember di YouTube. Kan ada yang ngaku Mahdi dengan mimpi-mimpinya, diyakini oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Ada yang datang juga kepada saya, ada yang lewat WA, ada Mahdi main IG, Pak, main Instagram. Apa dalil mengambil baiat itu ada? Itu ternyata di Quran ada. Dulu semua mursyid kalau ngambil talqin zikir dan baiat itu bacakan ayat ini. Surat Al-Fat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil sumpah setia kepada engkau wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, pewarisnya sampai ke mursyid yang ada. Innama yubayyi'una Allah. Mereka sebenarnya sedang mengambil sumpah setia kepada Allah. Jadi mursyid ini harus tahu jalan kepada Allah, sehingga tangan dia terkoneksi dengan yadullah. Kita nggak usah terjemahin yadullah. Apa arti yadullah? Tangan Allah. Terantum bayangin lagi tangan. Bukan, kita serahkan maknanya kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Yadnya Allah di atas tangan mereka. Ya, terus sampai akhir ayat, ya. Ini dalil bahwa baiat itu ada di Quran, ada di hadis. Nah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang membaiat perorangan, kadang membaiat jamaah. Ada yang menarik, Nabi itu sebelum hijrah itu sudah baiat Khadijah, baiat Ali, baiat Abu Bakar. Itu sudah dibaiat semua tuh. Berarti perorangan. Lalu dalam perkembangan ada baiat yang dilakukan di rumah Baitul Arqam. Berarti ada macam-macam baiat, ada periodik. Setelah itu berkembang, datang utusan dari Madinah 12 orang. Itu baiat Aqabah pertama. Karena tempat baiatnya di Aqabah. Diam-diam itu, Pak, diam-diam, walaupun kemudian menyebar. Lalu baiat Aqabah kedua sekitar 70-an orang. Nanti Al-Imam Al-Mahdi mungkin juga sudah akan melakukan proses ini. Sebelum dia muncul diislah oleh Allah, itu akan terjadi proses ini. Sebelum puncaknya nanti ada baiat di Masjidil Haram di Mekah, di belakang Rukun Yamani, yaitu di belakang makam Ibrahim. Di situ, ya, atau antara makam Ibrahim dan Rukun Yamani. Di situ nanti ada baiat. Siapa yang membaiat beliau? Disebut mereka pewaris Ahlul Badar. Jumlahnya sekitar 313. Itu yang gelombang pertama yang besar.
Nanti akan terus datang dari mana. Begitu Pak. Jadi jangan terburu-buru dulu ya. Orang-orang kan nggak sabaran. Udah nggak sabaran. Ada berita dikit, oh kayaknya nih Panji Hitam nih. Belum, ntar dulu. Masih ada space. Covid-nya belum beres kok. Enggak. Baik. Berarti ada baiat fardi, ada baiat jama'i. Baiat arti baiat sumpah setia. Yang berhak ya Rasulullah. Ar-Razi nggak berhak Pak. Ya. Aneh nggak pantas. Siapa yang pantas? Mursyid. Mursyid itu cuma ngambil berkah. Ngambil berkah aja mursyid. Kecuali mursyid dia bisa membawa murid kepada Allah. Silakan antum ngambil baiat orang. Ini mursyid aja masih was-was. Sholat aja belum khusyuk, hati aja masih banyak dengkinya, masih banyak ghaflahnya, ngambil baiat orang. Terus mau dibawa kemana tuh murid? Maka saya mengajak diri saya sendiri dan antum, mungkin di luar sana yang praktisi tarekat, ya ukur-ukurlah diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ukur dulu dirimu, pantas nggak? Ya, nggak pantas Pak kita. Saya menganggap diri saya nggak pantas. Kalau antum merasa pantas, silakan. Ya. Oh saya sudah punya ijazah 10, enggak? Ya. Lalu paket baiat itu biasanya ada perjanjian. Akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu ya. Intinya sebenarnya adalah sumpah setia, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Itu dia. Jangan ditambah-tambahin Pak. Ini ada yang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, anna mursyidi waliullah. Nah, ini nambahin namanya. Ini udah mulai muncul nih. Ya. Udah mulai muncul. Dulu di Jiran itu ada namanya Darul Arqam. Itu difatwakan sesat di sana karena dia syahadat asyhadu alla asyhadu anna Rasulullah wa anna fulan waliullah. Itu. Walaupun sebenarnya itu tidak merusak syahadat pertama dan kedua, tapi bagi orang-orang yang sensitif itu dianggap menambah-nambahkan. Jadi saya dengar beberapa tarekat sudah mulai begitu. Kecuali mursyidnya kutub. Bukan kutu kupret Pak. Ya. Kutub. Wali kutub boleh. Kalau wali kutub, pasti kutub yang lain tahu. Ciri-cirinya, orang ini disepakati kewaliannya oleh para wali. Karena wali mengerti siapa wali. Apalagi paket dari baiat. Nah, ada setelah itu, namanya talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir. Kalau seorang bayi belum bisa makan, disuapin nggak sama bapak ibunya? Disuapin. Seorang murid yang masih baby, yang baru, belum bisa mandiri, disuapin sama gurunya. Itulah sebabnya mursyid itu abul muridin, bapaknya murid. Maka mursyid itu boleh dipanggil ayahanda, boleh dipanggil abi, abati, walidi. Seperti di Jawa itu romo kiai, ya gitu ya. Kalau di Sumatera itu biasanya manggilnya ayah, abah,
Di Sunda manggil abah ya, abah anom, itu kan ada kan, abah sepuh. Itu panggilan akrab sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris ya, father ya, itu kan artinya sama. Jadi talqin ini perlu. Seorang mursyid nggak mungkin langsung mentalkin. Dia lihat dulu isti'dad ruhiyah si murid, kesiapan murid. Ada murid yang bisa langsung dikasih talqin, ada yang tidak. Kenapa? Talqin itu ibarat kita nanam biji atau nanam padi. Ini orang kota semua ya, pada nggak ngerti kali ya. Kalau saya dulu pernah nanam padi sawah. Itu sebelum sawahnya ditanamin, bekas panen sebelumnya, tanahnya keras nggak? Diapain? Dibajak dulu, Pak. Membajak sawah sebelum ditanami itu namanya prakondisi talqin. Itulah fungsi tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu paketnya sebelum talqin, saat talqin, setelah talqin. Seorang murid, kolbu dia itu seperti sawah, gusang. Harus dicangkul dulu, dibajak sampai lembut. Kalau sudah lembut, diairin. Sudah diairin, lalu benihnya ditanamin atau tancepin. Itulah talqin. Jadi apa arti talqin? Menancapkan biji kalimah tauhid ke dalam kolbu murid. Itulah yang dimaksud dalam surat Ibrahim, syajaratun thayyibah, kalimatun thayyibah, ya, bahwa kalimat yang indah itu, kalimat yang bergizi ini, la ilaha illallah, itu ditanam dalam kolbu murid. Dia seperti pohon. Makanya orang-orang ahli kasyaf itu kalau antum baca la ilaha illallahnya ikhlas, itu ada pohon tumbuh, terlihat sama dia. Jika di dalamnya ikhlas, itu pohon langsung berbuah. Bukan di sini berbuahnya, di surga. Beberapa ahli kasyaf dulu melihat, tapi mereka bingung, dikira hadis, padahal bukan hadis. Dari kalimat itu muncullah Allah ciptakan malaikat bersayap. Terbang dia. Ada juga yang melihat begitu, dikira hadis Nabi. Bukan, itu bukan hadis Nabi. Itu kasyaf, visualisasi yang terlihat oleh orang yang kolbunya sensitif. Ya, kalau nggak punya ilmunya jadi halu. Hati-hati Pak ya. Jadi perlu nggak talqin zikir? Kalau bagi saya talqin zikir wajib, karena Nabi mentalqin para sahabat. Coba kita lihat riwayatnya. Pertama riwayat Imam Ahmad, Tabarani, dan Bazzar. 3 riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Haythami dari Shaddad ya, bin Aus dan Ubadah bin Samit. Apa kata beliau? Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, hal fikum gharib? Ada orang asing enggak? Ya, ini ahlul kitab. Kata rawi ahli kitab. Tapi kalau saya menjelaskan, enggak mesti ahli kitab, tapi orang-orang awam atau orang-orang musyrikin. Lalu kami menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Kata Aus, kami diperintahkan menutup pintu. Kalau sekarang matiin lampu, gitu ya. Biasanya kalau orang mau talqin tuh
Itu dibuat kondisi sesenyap mungkin, senyaman mungkin. Jangan sampai lagi zikir nanti ada yang ngetuk-ketuk, buka pintu gitu. Maka dikunci pintu. Bighalqil bab. Nabi memerintahkan itu agar pintu dikunci. Faqal, lalu Nabi mengatakan, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian. Diangkat, Pak. Itu modalnya. Lalu Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Nah, itu ada tekniknya. Tekniknya disembunyikan oleh periwayat hadis, periwayat ilmu zikir, yang nanti antum cuma dapatkan sama mursyid tariqat. Itu tekniknya gimana supaya kalimah ini bisa menggoncang isi kolbu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kolbu bergetar. Nah, itu ada tekniknya, Pak. Farafa'na aydiyana, lalu kami mengangkat tangan kami dan baca la ilaha illallah. Selesai, apa kata Nabi? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimah wa amartani biha wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb, engkau telah mengutusku dengan kalimat la ilaha illallah dan memerintahkanku untuk menyebarkan kepada umatku, dan engkau menjanjikan siapa yang membacanya pasti masuk surga. Sesungguhnya engkau tidak tukhliful mi'ad, melanggar janjimu. Maka semua yang hadir itu dijamin masuk surga sudah. Orang yang hadir saat itu dijamin masuk surga. Ini salah satu metode. Metode apa namanya? Metode talqin. Ada metode yang kedua. Kalau ini jamaah. Sekarang khusus Sayyidina Ali. Hadis ini riwayat Imam Tabarani dan Bazzar. Dua imam dan kualitasnya hasan. Satu kali Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Tolong tunjuk ajar aku jalan terdekat menuju Allah. Jadi kalau kayak sekarang ini banyak yang nanya, Ustaz, Buya, Kiai, itu kalau nanya ke ulama, gimana cara cepat kenal Allah? Sama, Sayyidina Ali nanyanya begitu. Jadi boleh nggak nanya begitu? Bukan boleh lagi, Pak, diharuskan. Zaman bodoh begini, ya. Covid menyerang kapan saja, maka kita harus siap dengan ma'rifatullah. Apa jawaban Nabi? Oh, dia tambahin, wa ashaluha ala ibadih, cepat, ringan, enak ya, cepat tapi jangan berat. Itu sukanya antum kan? Kalau antum kan nggak mau disuruh puasa 40 hari kan nggak mau, melek 20 hari kan nggak mau, disuruh zikir 70.000 kali kan nggak mau. Maunya yang paling cepat, paling mudah. Wa afdaluha indahu, dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 sekaligus, lebih dekat, lebih ringan, lebih tinggi di sisi Allah. Ini pinternya Sayyidina Ali kalau nanya. Apa kata Nabi? Alaika bimudawamati zikrillah sirran wa jahran. Wahai Ali, hendaklah engkau melanggengkan zikir, baik sir tersembunyi ataupun jahar. Gimana Pak? Melanggengkan itu gimana? Setiap pada sholat kah? Pagi sore kah? Terus ada target-targetnya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, qulun nas zakiruna fa khussani bi syai'. Kalau itu semua orang juga tahu, tolong beri dong yang spesial.
Mumpung mantunya Rasulullah ya. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling cepat, yang paling ringan, paling tinggi di sisi Allah, yang dulu dibaca oleh para nabi dan sekarang aku juga mengulang kembali. Apa itu? La ilaha illallah. Seandainya kalimah ini ditimbang, maka semua langit bumi dunia itu kalah. Maka kalau ada, mohon maaf, antum ini ahli dakwah, kenapa dakwah hanya tidak mengena di kolbu jamaah? Mungkin kurang kuat kalimatullah, kurang banyak tabungan la ilaha illallahnya, sehingga kalamnya nggak berat, kalamnya cuma masuk telinga, keluar telinga. Tapi kalau sudah di dalamnya ada dapur kalimah la ilaha illallah, kalamnya hangat, kalamnya berat, karena tumbuh dari kolbu, masuknya ke dalam kolbu. Wala taqumul qiyamah ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Kiamat tidak terjadi jika masih ada di bumi yang baca la ilaha illallah. Di hadis Imam Muslim, Allah Allah, begitu kalimatnya. Coba para ulama kita itu mengatakan, Imam Ibn Arabi, Imam Ghazali, manusia itu adalah alam kecil, sedangkan alam itu manusia besar. Manusia itu punya organ terpenting namanya jantung. Kalau jantungnya sehat, semuanya sehat. Jantungnya berdenyut, dek, 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 dek. Kalau jantungnya udah gak berdenyut, mati. Oke. Denyut alam semesta yang membuat alam ini bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertahan belum kiamat sampai zaman ini hari, adalah jantung-jantungnya alam. Siapakah jantungnya alam? Qalbul alamin awliyaullah. Qalbunya alam semesta adalah kekasih-kekasih Allah, yang qalbunya bergetar terus menyebut Allah, Allah, Allah. Ruhnya selalu mengatakan Antallah, Antallah. Lisannya selalu sibuk mengatakan La ilaha illallah. Jadi mereka ini Pak, itu yang disebut dalam surat Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah ikatan langit dan bumi. Apa ikatannya? La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Ini 5. Itulah yang dipakai, yang dibaca oleh malaikat pemikul aras. Jadi malaikat pemikul aras itu kan ada 8. Benar? Disebutkan dalam surat Az-Zumar ya. 8. 4 di kanan, 4 di kiri. Itu zikirnya tadi. Lalu yang kelima, la haula walanya sama siapa? Itu ada pada qalbu wali. Kalau walinya mati, atau sudah nggak ada yang baca kalimah itu di bumi, itu tiang aras goyang. Itulah kiamat. Jadi nggak usah khawatir dulu, kiamat masih bisa diundur. Cuma ngundurnya nggak tahu Pak, bisa lama apa bisa cepet. Ya, saya ulangi, kolbu jantung itu organ terpenting tubuh manusia, benar? Kalau jantung rusak nggak tubuh. Jantungnya alam semesta siapa? Aulia Allah. Ini dia.
Hadis sahih riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat, kerusakan terbesar di alam semesta, sampai tidak di bumi yang membaca Allah Allah. Yang baca Allah Allah lisan atau kalbu? Lisan atau kalbu? Sebenarnya lisan ini menerjemahkan isi kalbu. Jadi intinya ada pada kalbu. Lalu Sayyidina Ali nyundul lagi, nanya, wahai Rasulullah, itu kalimat saya tahu, tapi tekniknya gimana? Itu pertanyaannya. Mumpung sama Nabi, berdua sama Nabi beliau. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik wasma' minni la ilaha illallah. Pejamkan matamu lalu baca la ilaha. Wah, ini teknik talqin dalam thariqah. Maka dalam semua thariqah sufi itu mata mesti dipejam Pak kalau zikir. Itu bukan tidur. Jadi antum kalau pergi ke zawiyah-zawiyah, surau-surau, pesantren zikir, mereka merem itu bukan lagi tidur Pak. Merem itu lagi zikir. Cuma kalau yang di sini merem beneran tidur ini. Oh tidur kan? Gak apa-apa, biarin. Itu lagi programming. Summa fa'ala dzalika birafis saut, ya. Dibaca 3 kali, Nabi bimbing diulang. Berapa kali? 3 kali. Birafis saut, dengan suara yang tinggi. Inilah dalil bahwa talqin boleh dengan suara keras. Ya. Sedangkan yang tadi dalil kalau talqin suaranya agak lirih, pelan. Ya. Maka tidak ada thariqat sufi kecuali lewat jalur Sayyidina Ali. Dan itu ahlu sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali pintunya. Maka tidak ada thariqat di dunia, thariqat zikir kecuali lewat Sayyidina Ali. Hatta Naqsyabandi itu jalurnya 2. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Ya. Ini masih banyak nih metode-metode zikir yang ada di dalam kitab ini, ya. Lalu apakah talqin atau baiat itu khusus buat laki-laki? Tidak, juga perempuan. Karena waktu baiat Aqabah itu perempuan ada yang hadir. Apakah khusus dewasa? Tidak, boleh anak kecil. Kalau anak kecilnya siap. Bahkan anak kecil itu kalau dalam ilmu neurologi, gelombang otaknya itu bukan beta, tapi theta. Maka anak kecil ini gampang dibawa zikir. Gampang ya, lebih cepat mereka Pak daripada kita. Oke, kira-kira itu kajian yang paling penting pada pagi ini. Pertama tentang syarat atau kriteria mursyid yang dicari, ada 4. Kemudian apa yang kita ambil dari mereka? Saya mengatakan ada baiat, ada talqin. Namun di akhir zaman kalau ada baiat itu cuma tabarukan, ngambil berkah. Ngambil berkah aja. Jadi boleh nggak seorang mursyid ngambil baiat? Boleh, silakan, tapi tabarukan. Dalam hatinya harus mengatakan yang berhak ini adalah pewaris tunggal Nabi, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Dia cuma naib aja, cuma wakil, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ada macam-macam metode talqin, ada berjamaah, ada pribadi. Nah, inilah yang kemudian tidak diwarisi oleh ahli fikih, tidak diwarisi oleh ahli akidah.
tidak diwarisi oleh politisi. Ustadz politisi nggak bakal kenal ini kalau dia nggak pernah berthariqah. Yang tahu ini siapa? Ahli thariqat. Maka nggak mesti ustadznya nggak tamat Timur Tengah, nggak mesti. Kalau dia ke Timur Tengah nggak pernah ngambil talqin, sama. Karena talqin itu dulu diambil oleh ulama kita di Mekah, di Madinah, di Hadramaut, di Mesir, dibawa, nyebar sudah ke negeri kita. Ya, alhamdulillah, maka tidak ada negeri, wilayah di Nusantara kecuali wali-wali Allah dulu pernah menyebarkan talqin zikir la ilaha illallah. Jadi kenapa Bapak Saudara sahabat Allah, zikir-zikir kita kurang menyentuh kalbu? Karena belum pernah disuapi oleh ahlinya. Maka saya berharap carilah ahlinya, berguru kepadanya, ikuti metodenya. Jangan langsung suka-suka antum pakai talqin langsung dong. Gak bisa begitu. Dia punya metodologis, ikutin aja. Itu namanya adab berguru. Oke, saya kan sudah lama, langsung aja. Kalau kiainya tersinggungan, gawat Pak. Kamu cari aja guru yang bisa kamu buat suka-suka. Bisa gituin ntar sama kiainya. Ya. Jadi kita kalau berguru ada nanti adab-adabnya. Insya Allah nanti di pertemuan ke depan ada namanya adab terhadap guru dan sahabat. Insya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.